Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. Please check under your chair sebelum kita belajar. Coba dicek dulu lacinya. Ada sampah atau tidak? Terus berdiri, dilihat temannya sudah rapi atau belum. Kalau di atas meja masih ada mapel lain selain bahasa Inggris, boleh disimpan terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, last week we have discussed about descriptive text. Masih ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Strukturnya ada berapa? Apa saja? Oke. Boleh kalian lihat gambar di depan? Tentang apa? Ada yang tahu? Buat apa? Pernah nggak sih kalian merasa sedih ketika mendengar cerita? Hari ini kita akan membahas tentang cerita Malin Kundang. Tetapi bukan cerita yang kita bahas. Kita akan belajar tentang naratif teks. Ada yang tahu tentang naratif teks? Hari ini kita akan belajar tentang naratif teks, yaitu teks yang menjelaskan suatu rangkaian peristiwa secara kronologis. Terus, apa sih tujuan dari naratif teks tadi? Naratif teks bertujuan untuk menghibur, tetapi di dalamnya ada pesan moralnya. Sesuai dengan gambar yang ada di papan tulis, nanti kita bakal bahas tentang cerita Malin Kundang. Sebelum itu kita akan bahas dulu tentang struktur naratif teks. Generic structure. Ada 4 generic structure tentang naratif teks. Yang pertama tentang orientation. Yang kedua complication. Yang ketiga ada resolution. Yang terakhir ada coda. Kita akan bahas satu-satu dari 4 struktur tersebut. Yang pertama, kita bahas tentang orientation. Orientation adalah pengenalan tokoh. Biasanya ada 3 W. Who, where, when. Siapa pelakunya, di mana pelakunya, dan kapan terjadinya. Yang kedua ada complication, yaitu rumusan masalah inti dari cerita tersebut. Yang ketiga ada resolution, yaitu adalah penyelesaian masalah. Apakah dia happy ending atau sad ending, itu berada di resolution. Yang terakhir ini adalah optional, yaitu coda atau reorientation, atau biasa kita sebutnya adalah coda. Coda ini adalah perubahan langkah yang terjadi di akhir tentang suatu cerita. Next, kita bakal bahas tentang jenis-jenis teks naratif. Jenis-jenis teks naratif itu ada 3. Yang pertama ada fable, yang kedua ada legend, yang ketiga ada fairy tale. Kita akan bahas tentang fable. Ada yang tahu fable tentang apa? Cerita apa?
Sudah kalian tebak semua? Inti dari cerita Malin Kundang adalah Malin Kundang yang berluka terhadap ibunya dan ibunya yang memberikan kutukan terhadap Malin Kundang sehingga Malin Kundang menjadi batu. Oke, let's check our understanding. Ibu menanya, siapa tokoh utama dari cerita tersebut? Malin Kundang. Malin Kundang seorang atau? Nah, oke, dari cerita Malin Kundang ini jenis naratif teks apakah cerita Malin Kundang? Dari fable, legend, fairy tale? Legend. Nah, beri tepuk tangan. Sampai sini paham? So, what we have we learn from Malin Kundang story. Apa yang bisa kalian pelajari tentang cerita dari Malin Kundang? Jangan durhaka terhadap ibunya, apalagi nggak boleh sombong. Oke. Remember this, no matter how successful or rich you become in the future, never forget the person who raised you, respect your parents always. Jadi mau kalian sesukses apapun itu tetap harus menghormati orang tua, tidak boleh durhaka. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Untuk tugas minggu depan, ibu mau kalian PR ya, kerjakan di rumah. Kalian tuliskan 3 sifat yang menggambarkan tentang Malin Kundang. Besok Selasa, Rabu depan boleh kita kumpul ya. Sampai sini paham, oke?